Hotel itu berdiri di pinggir jalan lintas, di antara SPBU tua dan deretan ruko yang sebagian besar sudah tutup. Namanya Hotel Transit. Bangunan 3 lantai dengan cat krem yang mulai mengelupas. Lampu papan namanya berkedip-kedip. Huruf tinggi kadang mati, membuatnya terlihat seperti hotel Transit. Arman tidak punya banyak pilihan malam itu. Hujan turun deras sejak sore. Perjalanan dinasnya tertunda dan semua penginapan di kota kecil itu penuh karena ada acara daerah. Hanya hotel itu yang masih menerima tamu. Di lobi, seorang resepsionis perempuan duduk diam di balik meja kayu tua. Tidak ada musik, tidak ada televisi, hanya suara kipas angin berdecit pelan. "Masih ada kamar?" tanya Arman. Perempuan itu mengangguk tanpa senyum. "Ada, lantai 3. Ia menyerahkan kunci manual, bukan kartu. Gantungan kuncinya berat, berbentuk angka ke-307. Arman sempat melihat buku tamu di meja. Anehnya, hanya ada beberapa nama di halaman itu, dan semuanya check-in. Tapi tidak ada kolom check-out yang terisi. Ia menganggap itu cuma sistem lama. Lift hotel tidak berfungsi, jadi Arman naik tangga. Lampu tangga redup, sebagian mati. Setiap langkahnya menggema terlalu keras, seperti bangunan kosong. Saat sampai di lantai 3, hawa dingin langsung terasa berbeda. Koridor panjang dengan karpet merah kusam membentang lurus. Semua pintu tertutup rapat. Tidak terdengar suara tamu lain. Kamar 307 berada paling ujung. Begitu pintu dibuka, ruangan terlihat cukup bersih. Tempat tidur rapi, televisi kecil di sudut, dan jendela menghadap jalan raya yang gelap. Karena hujan, Arman menghela napas lega. Setidaknya bisa tidur. Ia mandi cepat lalu berbaring. Baru beberapa menit memejamkan mata, terdengar suara langkah di koridor. Tok, tok, tok. Langkah pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Diam, kemudian terdengar suara ketukan. Tuk, tuk, tuk. Arman membuka mata. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ia mengintip lewat lubang pintu. Koridor kosong, hanya lampu berkedip pelan. Ia kembali ke tempat tidur, mencoba mengabaikannya. Mungkin tamu lain salah kamar. Namun beberapa menit kemudian, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti kuku yang menggesek pintu. Kurt, Kurt, bulu kuduknya berdiri. Arman bangkit dan membuka pintu dengan cepat. Tidak ada siapapun, tapi karpet di depan pintunya basah. Jejak kaki air mengarah menjauh ke ujung koridor. Jejak itu kecil, seperti milik perempuan. Arman menutup pintu kembali, mulai merasa tidak nyaman. Jam menunjukkan jam 1:48. Ia mencoba menonton televisi untuk mengalihkan pikiran. Tapi semua channel hanya menampilkan semut hitam putih. Saat hendak mematikannya, layar tiba-tiba berubah. Muncul rekaman kamera CCTV. Koridor lantai 3. Arman mengernyit. Gambar hitam putih itu memperlihatkan deretan pintu kamar. Kamera mengarah tepat ke pintu ke-307. Dan di depan pintunya berdiri seorang perempuan berambut panjang. Kepalanya menunduk, bajunya basah kuyup. Arman langsung menoleh ke pintu asli. Sunyi ketika kembali melihat TV. Perempuan itu sudah berdiri lebih dekat ke kamera. Wajahnya masih tidak terlihat. Lalu perlahan ia mengangkat kepala. Layar televisi tiba-tiba mati. Arman refleks mundur. Detak jantungnya makin cepat. Ia mengambil ponsel untuk menelepon resepsionis, tapi tidak ada sinyal sama sekali.
Tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Tetesan air, padahal ia yakin sudah menutup keran. Tik, tik, tik. Arman berjalan perlahan mendekat. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Lampu di dalam menyala, cermin penuh embun. Ia mendorong pintu. Keran wastafel terbuka sendiri. Air mengalir deras. Di cermin ada tulisan seperti digambar jari dari balik embun. Jangan buka pintu. Arman mundur pelan. Saat ia berkedip, tulisan itu perlahan menghilang. Suara ketukan kembali terdengar. Kali ini keras. Duk, duk, duk. Pintu bergetar. Pak, tolong. Suara perempuan terdengar dari luar. Lemah dan serak. Arman membeku. Pak, saya kedinginan. Suara itu terdengar sangat nyata. Naluri menolongnya hampir membuat ia membuka pintu. Tapi tulisan di cermin tadi terlintas di pikirannya. Jangan buka pintu. Ketukan berubah menjadi pukulan keras. Lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah menjauh di koridor. Arman tidak berani tidur lagi. Ia duduk bersandar di tempat tidur sampai pagi. Sekitar jam 5:30. Suara azan dari kejauhan terdengar samar. Cahaya mulai masuk dari jendela. Ia langsung mengemasi barang dan keluar kamar. Koridor tampak normal. Tidak ada jejak air. Saat turun ke lobi, resepsionis yang sama masih duduk di tempatnya. Semalam ada tamu lain di lantai 3, tanya Arman. Perempuan itu menatapnya lama. Bapak dengar ketukan? Arman terdiam. Resepsionis itu menarik napas pelan. Sudah sering. Ia lalu menunjuk foto bingkai di dinding belakang meja. Foto berita koran lama. Judulnya, Wanita Tewas di Hotel Transit Setelah Mengetuk Banyak Kamar. Menurut berita itu, seorang perempuan mengalami kecelakaan di jalan depan hotel saat hujan deras bertahun-tahun lalu. Ia sempat berjalan masuk ke hotel, meminta tolong, mengetuk beberapa kamar, tapi tidak ada yang membuka. Ia ditemukan meninggal di koridor lantai 3 karena kehabisan darah. Arman merasakan tenggorokannya kering. Sejak itu, dia masih mengetuk, kata resepsionis pelan. Katanya, kalau ada yang membuka pintu, dia tidak pergi sendirian lagi. Arman langsung membayar dan keluar hotel. Saat hendak masuk mobil, ia menoleh sekali lagi ke lantai 3. Di salah satu jendela, ada sosok berdiri. Perempuan berambut panjang. Dia menatapnya. Arman cepat masuk mobil dan pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa kilometer dari hotel, hujan kembali turun. Saat berhenti di lampu merah, ia merasa ada sesuatu yang aneh di kaca spion tengah. Di kursi belakang ada bekas air, seperti seseorang baru duduk di sana. Dan samar-samar terdengar suara pelan dari arah belakang. Tadi, kenapa tidak dibukakan?